Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yusriah Ahmad dan selamat datang kembali di Yusriah Farm ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya guys, pembahasan tema kita hari ini adalah mengenai fakta-fakta unik tentang kelinci. Nah, bagi kalian para pemula dalam mengadopsi kelinci pasti belum pernah, mungkin ada sebagian yang belum tahu tentang fakta-fakta mengenai kelinci. Nah, apa saja fakta-fakta mengenai kelinci itu? Tonton terus videonya sampai habis ya. Nah, untuk fakta yang unik dalam kelinci itu aku sudah rangkum ya, yang sudah aku alami di Yusriah Farm. Nah, yang sudah aku rangkum itu ada 5 poin tentang 5 fakta unik tentang kelinci. Oke, ikutin terus videonya sampai habis ya guys ya. Yang pertama adalah terkadang kelinci kalian biasanya akan memakan kotorannya sendiri. Nah, mengapa demikian? Karena mereka membutuhkan 2 kali proses dalam menyerap nutrisi secara maksimal nih guys. Biasanya kotoran ini dinamakan dengan cecotropis. Mohon maaf nih, aku kurang begitu lancar bahasa Inggrisnya ya. COCECTREPS lah, tropis pokoknya ya. Nah, biasanya bentuknya itu menyerupai seperti bulatan-bulatan yang menempel banyak seperti buah anggur guys ya. Kalau kalian kan buah anggur itu kan nempel-nempel gitu. Kalau kalian menemukan kotoran-kotoran kelinci yang bentuknya seperti itu, bulatannya kecil-kecil tetapi menggumpal kayak gitu, kayak buah anggur, nah itu berarti kotorannya yang sangat baik guys ya. Jadi mereka akan cerna kembali untuk yang kedua kalinya guys. Poin yang kedua yaitu setiap kelinci itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Berbeda dengan berbeda dengan kucing dan juga anjing, biasanya itu binatang yang setia dan juga pemalas ya. Tapi kalau untuk kelinci itu sendiri biasanya mempunyai karakter yang sangat berbeda-beda. Entahlah itu kelincinya yang aktif bergerak atau mungkin sukanya makan. Pasti kalian akan menemukan karakter-karakter yang berbeda-beda. Seperti contohnya di video aku sebelumnya ya, yang ada cerpen mengenai Sule. Nah, di situ kalian bisa lihat si Sule itu, kenapa si kelinci aku dinamain si Sule? Karena dia mempunyai karakter yang memang usil, jahil, tapi tingkah lakunya itu memang lucu guys gitu. Kalau nggak lagi jalan ketabrak, kalau apalah pokoknya mah setiap karakternya itu beda, itu namanya si Sule. Ada juga yang memang karakternya itu sukanya makan terus nggak berhenti gitu ya. Kemudian ada juga yang sukanya tuh lompat-lompat atau gebuk-gebukin kandang gitu ya. Kalau kalian perhatikan secara baik-baik, itu pasti kalian akan menemukan perbedaan-perbedaan karakter pada kelinci kalian. Contoh yang kedua, aku pernah tuh ya punya namanya si Baby EA. Aku adopsi dia itu dari usia 1 bulan guys ya. Jadi aku tahu banget nih karakternya itu seperti apa. Jadi setiap kali dia minta makan, dia akan buka kandangnya sendiri kemudian kabur. Dia cenderung lebih tidak betah di kandang ya guys ya. Nah, kemudian biasanya kalau yang ada juga yang mengatakan bahwa untuk menemukan karakter-karakter kelinci itu sangat lama, membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau aku sih, menurut aku yang sudah aku alami selama ini, ternyata mudah banget untuk mengenali karakter pada kelinci kalian. Asal kalian harus sering tengokin aja, liatin aja. Jadi bukan hanya sekedar ngasih makan gitu ya, tapi kalian perlu cermati satu-satu karakter kelinci kalian itu seperti apa. Mudah banget ya guys ya. Yang poin ketiganya adalah ternyata kelinci kalian bisa melahirkan anak yang sangat banyak nih guys ya. Nah, masa kehamilan kelinci kalian itu kan antara 28 sampai 30 hari ya guys ya. Waktunya itu sangat singkat banget. Nah, untuk produksinya
itu bisa melahirkan 9 sampai 14 ekor anak ternyata guys. Wah, banyak banget ya. Tapi tunggu dulu. Kalau kalian menemukan kelinci kalian yang melahirkan sampai dengan 14 ekor, kalian harus antisipasi. Karena biasanya itu akan terkalahkan oleh saudaranya yang lain. Makanya kalian harus cepet tanggap ketika kelinci kalian itu melahirkan ya guys ya. Karena yang terdapat puting kelinci itu kan hanya 8, jadi mereka akan saling mengalahkan. Makanya ketika ada kelinci kalian yang lain baru melahirkan, kalian boleh titipin tuh si kelinci sisanya. Misal ada kelinci yang lainnya itu melahirkan sampai 5 atau 6, maka kalian boleh titipin ke yang lainnya ya guys ya, agar mereka mendapatkan ASI yang maksimal. Atau kalau tidak, kalian lihat kelinci kalian mana yang kecil, kalian bisa diambil, kemudian kalian boleh langsung disusukan aja kepada kelincinya nih guys ya. Pasti insya Allah semuanya akan selamat ya. Tapi kalau aku sendiri sebetulnya sih belum pernah mengalami ya kelinci sampai 14 ekor anak. Yang pernah aku alami itu paling banyak itu kita 11 ya. Tapinya biasanya itu kalau kita nggak cepet tanggap itu nggak berhasil semua guys ya. Tapi karena ada teman aku yang punya pengalaman, katanya ternyata sempet kaget juga sih pas dengernya. Aku bahkan katanya pernah sampai 14 ekor. Wah, ternyata hebat juga ya. Kalau misalnya kalian bayangin aja nih bisnis kelinci, kalau seandainya semuanya melahirkan 14 ekor, terus kemudian dalam jangka waktu setahun, sedangkan setahun itu berapa kali kelinci kalian melahirkan, bisa bayangin kan, cepet banget gitu perkembangbiakan. Itu poin yang keempatnya adalah ternyata penglihatan kelinci itu bisa mencapai 36 derajat loh guys ya. Jadi ketika kelinci kalian mau ditangkap, kalian lewat belakang kelinci itu pasti akan mengetahuinya nih guys nih. Misal kita mau nangkep dari arah belakang kelinci nih ya, kelinci itu akan tahu karena dia bisa melihat 36 derajat. Karena secara naluri kelinci itu kan berkembang biak di alam bebas ya. Jadi itu untuk menjaga dirinya dari sergapan hewan-hewan buas nih guys ternyata. Wah, udah 4 poin aja nih fakta uniknya tentang kelinci. Kita lanjut ya ke poin yang kelima. Untuk poin yang kelima, ternyata kelinci itu mudah bosan. Nah, kalau biasanya kalian selalu simpan atau pelihara di kandang terus-menerus, kelinci kalian itu akan cepat bosan ternyata guys. Nah, dari kebosanan itu akan mengakibatkan stres dan akhirnya mengakibatkan mati secara mendadak. Untuk itu bagaimana cara penanganannya nih guys? Kalau kelinci itu kan tadi udah aku bilang ya di poin yang keempat bahwa nalurinya itu memang hidup di alam bebas ya. Jadi kalian boleh sekali-kali kelinci kalian itu dikeluarin untuk main-main di luar kalau kalian punya lahan yang cukup memadai ya. Paling tidak kalian boleh kasih mainan di dalam kandangnya. Boleh itu bola atau boleh kayu-kayu ya. Kayu-kayu seperti itu akan menjadi mainannya dia. Dan jangan lupa lagi, kalau kalian memiliki kelinci, dipastikan itu jangan hanya satu, jadi harus ada temennya. Makanya kenapa aku jarang menjual anakan kelinci itu hanya 1 ekor. Pasti aku selalu aku saranin ke customer aku itu untuk membeli 2 ekor, baik itu mau berpasangan ataupun tidak ya. Yang penting 2 ekor agar dia tidak merasa jenuh dan bosen karena ada temen ya guys ya. Nah, kadang ada juga yang pingin beli gitu, aku nggak pernah langsung kasih. Misal stok kita itu kelincinya tinggal 2 anakannya nih, aku tidak menyarankan untuk menjualnya 1. Karena apa? Kasihan juga kan, nanti setelah nyampe rumah ternyata hidupnya itu tidak akan bertahan lama karena dia biasa ada teman di kita. Ketika dibawa ke rumah itu akan bosan dan cepat mati. Makanya kalau stok kelinci kita sudah menipis, aku nggak jual satuan,
kalau mau harus satu jodoh, terkecuali satu pasang. Terkecuali kalau misalkan di stok kelinci aku masih banyak anakannya nih ya, aku jual kelincinya bisa satu yang agak gede gitu. Kalau mereka udah punya gitu, boleh silahkan aku kasih. Dan yang di aku juga masih ada temennya gitu guys. Nah itu mungkin untuk poin yang kelimanya ya guys ya. Jadi kalian harus perhatikan beberapa fakta unik tentang kelinci. Masih penasaran kan? Kalau yang masih punya keunikan-keunikan lain yang telah kalian lihat mungkin di rumah, fakta-fakta unik itu apa saja, boleh kalian silahkan tulis di kolom komentar ya guys ya. Siapa tahu itu bermanfaat juga untuk kami. Oke, terima kasih banyak karena sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe channel kami agar kami tetap semangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru tentang kelinci. Dan jangan lupa tekan loncengnya sampai ada telinga kelincinya ya guys ya. Terima kasih banyak. Silahkan komen sebanyak-banyaknya. Komen tentunya yang bermanfaat ya guys ya. Sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.